Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang kalam khobari, pengertian kalam khobari, kemudian pembagiannya apa saja, kemudian tujuannya kalam khobari itu untuk apa. Tayyib, langsung kita masuk pada pembahasan pengertian kalam khobari. Apa itu kalam khobari? Sesuai dengan namanya, kalam khobari, yaitu kalam berita. Di sini didefinisikan menurut Ali Al-Jarim dan Mustafa Al-Amin, yaitu perkataan yang pembicaranya itu bisa dinilai apakah dia orang yang jujur atau orang yang bohong. Jika kabar tersebut, perkataan tersebut sesuai dengan kenyataan, maka dia jujur. Tapi jika tidak sesuai dengan kenyataan, maka dia bohong. Itu adalah pengertian kalam khobari. Kemudian tujuannya itu apa? Kalam khobari itu untuk apa tujuannya? Di sini ada, bisa disimak dalam makalah. Tujuan utamanya, tujuan dasarnya itu ada dua, yaitu faidatul khobar dan lazimul faidah. Yang pertama yaitu faidatul khobar. Apa itu? Kalam khobari yang diucapkan kepada seseorang yang belum tahu sama sekali akan suatu informasi. Di sini dicontohkan, karena Umar bin Abdul Aziz la ya'khudhu min baitil mali syai'an wa la yajzi ala nafsihi minal fai'i dirhaman. Di sini mutakalim memberitahukan kepada si mukhatab bahwasanya Umar bin Abdul Aziz itu tidak pernah mengambil sedikit pun harta dari baitul mal. Dan di sini si mutakalim juga berprasangka bahwasanya si mukhatab tadi tidak mengetahui hukum atau informasi tersebut. Itu tujuan yang pertama, faidatul khobar. Kemudian tujuan yang kedua yaitu lazimul faidah, yaitu kalam khobari yang diucapkan pada seseorang, orang tersebut tapi sudah mengetahui informasinya, dengan tujuan orang tersebut mengira bahwa si pembicara tidak tahu. Intinya mutakalim itu memberitahu pada si mukhatab bahwasanya dia mengetahui suatu hukum. Seperti itu. Contohnya di sini dhahabtu ilal jami'ah mutaakhirun. Nah, selain dua tujuan utama tersebut, di sini berkembang beberapa tujuan. Yang pertama itu ada tujuan istirham atau meminta belas kasihan. Jadi si mutakalim bertujuan untuk meminta belas kasihan kepada si mukhatab. Di sini dicontohkan dalam Al-Qur'an, yaitu doanya Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhanku, aku ini sangat membutuhkan kebaikan yang engkau berikan kepadaku. Jadi Nabi Musa menginginkan belas kasihan kepada Allah. Seperti itu. Kemudian ada tujuan yaitu idharud dha'fi atau memperlihatkan kelemahan, seperti doanya Nabi Zakaria di dalam Al-Qur'an, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'alar ra'su syaiba. Tuhanku, sesungguhnya tulangku ini telah melemah dan kepalaku telah penuh uban. Di sini Nabi Zakaria menunjukkan kelemahannya dengan dua hal tersebut. Kemudian tujuan yang lain yaitu adalah ibharut tahassur atau menunjukkan penyesalan. Di sini dicontohkan dalam Al-Qur'an, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Di sini doanya Imran kepada, yaitu bapaknya Maryam, yang mana beliau itu menyesal bahwa mengetahui istrinya itu melahirkan anak perempuan. Kemudian tujuan lain adalah untuk memperlihatkan kegembiraan
kegembiraan dari sesuatu yang sedang dihadapi dan mengecam sesuatu yang telah lewat. Contohnya dalam Al-Quran di sini ja'al haqqu wa zahaqal batil. Artinya kebenaran itu telah datang dan kebatilan akan lenyap. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk al-fakhr atau menunjukkan suatu kebanggaan. Contohnya di sini idza balaghal fitamu lana sabiyun takharlahul jabairu sajidin. Jika seorang anak kami telah lepas menyusu, semua orang sombong akan tunduk menghormatinya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk memalingkan perhatian kepada yang seharusnya diperhatikan. Contohnya di sini adalah perkataan seorang murid perkataan guru kepada seorang murid yang malas. Gurunya berkata seperti ini, tidaklah sama antara orang pandai dan orang yang bodoh. Di sini tujuannya guru menyampaikan kalimat tersebut adalah agar siswanya yang malas tadi itu menjadi rajin. Seperti itu. Kemudian tujuan selanjutnya adalah taubih atau mencela. Contohnya asyamsu thali'ah. Kalimat seperti ini biasa digunakan untuk orang Arab yang ketika mereka itu biasanya berbicara sana sini sampai lupa waktu, sampai tidak terasa bahwasanya matahari itu sudah terbit. Maka kalimat ini sering kali dilontarkan. Kemudian tujuan selanjutnya adalah tahdzir atau memperingatkan. Contohnya abghadul halalu ilallah at-talaq. Sesuatu yang halal atau diperbolehkan tapi sangat dibenci oleh Allah yaitu adalah tolak. Di sini tujuannya untuk memperingatkan. Kemudian tujuan yang lain terakhir adalah madah atau memuji. Di sini contohnya dalam syair yang artinya seperti ini, sesungguhnya engkau adalah matahari, sedangkan para raja yang lain adalah bintang. Maka jika matahari itu terbit, maka tidak ada satupun bintang yang menampakkan dirinya. Itu terjemah dari sebuah syair. Kemudian selanjutnya adalah pembagian khobar, pembagian kalam khobari. Pembagian kalam khobari di sini dilihat dari segi kondisi mukhotob, yaitu ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah khobar ibtida, yang kedua khobar talabi, yang ketiga khobar ingkari. Apa itu khobar ibtida? Yaitu keadaan ketika seorang mukhotob itu tidak mengetahui suatu informasi dan diperkirakan si mukhotob tersebut menerima informasi yang kita sampaikan. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kalimatnya tidak perlu ada takkid atau penegasan. Contohnya, aku kako imun, saudaramu berdiri. Tidak usah ada taukid. Kemudian yang kedua adalah kalam tolabi, yang mana si mukhotob itu ragu akan informasi yang kita sampaikan, dan kita menyampaikan informasi tersebut diharapkan si mukhotob itu bisa menjadi yakin akan kebenaran dari berita tersebut. Nah, dalam kondisi ini untuk meyakinkan si mukhotob, dalam kalimatnya harus ditambah dengan taukid. Contohnya, inna abaka marid, sesungguhnya ayahmu itu sakit. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kalam ingkari, yaitu dimana seorang mukhotob itu tidak mempercayai atau mengingkari suatu informasi yang kita sampaikan. Nah, dalam kondisi ini suatu kalimat beritanya harus ditambah dengan taukid, yang taukidnya itu lebih dari 1, bisa 2 atau bisa lebih, sesuai dengan kadar
ketidakpercayaan si mukhotob. Contohnya, inna akhaka dzahibun, sesungguhnya saudaramu itu pergi, atau bisa lebih dari satu. Wallahu inna abaka lamaridun. Di sini taukidnya ada dua, yaitu dengan sumpah dan juga dengan lafadz inna. Nanti dijelaskan di dalam makalah beberapa lafadz yang bisa digunakan untuk taukid. Di antaranya ada sumpah atau qasam, kemudian ada lafadz qad, menggunakan lafadz inna, menggunakan lamul ibtida atau menggunakan nun taukid, bisa nun taukid sakilah atau khafifah, atau bisa menggunakan jumlah ismiyah. Baik, mungkin itu sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.